Shalom semuanya. Saya percaya saudara semua bersuka cita. Bagi dunia ini adalah sebuah kesukaan besar, di mana seorang khotbah telah diberikan kepada kita, sehingga yang seharusnya kita binasa beroleh hidup yang kekal. Amin. Percaya bahwa ada keselamatan dalam Yesus. Boleh sampai katakan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Saya sangat diberkati dengan sebuah ayat, Kolose 1 ayat 27. Dikatakan kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita untuk memberikan pengharapan yang baru, untuk memberikan sukacita yang baru, dan percaya bahwa tahun depan akan lebih baik daripada tahun ini.
karena kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Yang percaya sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Tunggu kami bersyukur Tuhan buat dimana bulan kesukaan bagi seluruh dunia, dimana telah lahir, dimana seorang putra diberikan kepada kami, dan kami percaya sebuah kesukaan besar bagi seluruh umat manusia, dimana Tuhan adalah pengharapan baru bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kami mengingat kembali akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau katakan, mari bersama-sama kita katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berkatakan bersama-sama, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Kami tak akan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Mari bersama-sama katakan, besar kasih Allah pada kita. Yang mau mengingat kebaikan Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan luar biasa. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Saudara bersyukur selama 12 bulan Tuhan sertai kita di tahun 2022. Amin, saudara. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, pembawa pengharapan baru bagi setiap umat manusia.
Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Mari kita bersama-sama kita katakan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Katakan ku takkan lupa Tuhan, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya penuhkan, ya penuhkan, ya puaskan hasratku. Mari katakan, besar kasih Allah pada kita. Yang percaya kau dikasih Tuhan katakan, besar kasih Allah pada kita. Mari sembah, mari bersyukur kalau kita boleh memasuki minggu-minggu terakhir daripada tahun ini. Tuhan baik, kami tidak akan lupa kasih Tuhan, kami tidak akan lupa penyertaan Tuhan, kami akan selalu ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Mari bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ora para segala bala 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 bala. Mari yang bisa dikaruniakan bahasa roh, bangkitkan manusia rohmu lebih kuat dari jasmanimu. Mari kita akhiri tahun ini dengan sebuah pengucapan syukur kepada Allah yang Maha Tinggi, Allah yang sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ora bala segala bala 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 bala. Ora baba 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 baba. Era bala segala bala 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 bala. Mari kita lebih lagi dengan Tuhan sebagai nyanyian pengucapan syukur kita, nyanyian pengagungan kita kepada Allah yang Maha Tinggi.
baru. Kami percaya Yesus membawa pengharapan yang baru. Bagi yang bersedih akan dihiburkan, bagi yang sakit akan disembuhkan, bagi yang butuh pertolongan akan ditolong oleh Tuhan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih. Mari bersyukur buat akhir tahun, bersyukur buat minggu-minggu yang terakhir daripada tahun ini. Telah 51 minggu Tuhan sertai kita. Engkau lanjutkan, mau lanjutkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Hosana bagi Sang Raja. Oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Katakan, oh Hosana bagi Sang Raja. Oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Yang percaya bersama-sama katakan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Katakan, ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Oh Hosana bagi Sang Raja. Oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Biarlah seluruh umat-Mu berkata, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Mari bersama-sama kita katakan Hosana. Oh Hosana bagi Sang Raja. Oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Katakan oh Hosana. Oh Hosana bagi Sang Raja. Oh Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Musik memuji Tuhan.
Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Ora para segala bala 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 bala. Ora para segala bala 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 bala. Orang yang berbahasa roh membangun dirinya. Ora para segala bala 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 bala. Orang yang berbahasa roh berkata-kata dengan Allah. Rohmu yang berdoa, yang tidak disadari oleh jasmanimu, rohmu yang akan berdoa kepada Allah. Ora bala segala bala 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 bala. Era pa 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 pa. Era pa 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 bala segala bala 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 bala. Ora pa 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 pa. Mari bersama-sama katakan Hosana bagi sang raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Katakan Hosana, 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 Hosana bagi dia. Katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi dia. Yang percaya Tuhan Yesus baik katakan haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus memberkati engkau katakan haleluya. Yang percaya akan mengakhiri tahun ini dengan kemenangan-kemenangan daripada Tuhan katakan haleluya. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Katakan aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Benar ya Tuhan, Kau kaya, rela jadi miskin, amin, supaya aku jadi kaya. Yang percaya Tuhan baik katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Yang mengenal Tuhan yang dengan baik boleh lambaikan tangan. Para anak-anak Tuhan, menerima Tuhan yang ada kota-kota, bangsa-bangsa lain yang mengenal Tuhanmu dengan baik boleh lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita katakan aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, amin. Kenapa saudara? Supaya aku jadi kaya. Katakan Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus Allahku. Hosana,
Kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di penghujung daripada tahun ini. Telah 51 minggu Tuhan sertai kami. Tidak ada satupun di antara kami yang Tuhan tinggalkan. Sungguh merupakan sebuah kesukaan besar bagi dunia. Dimana kalau kami boleh merayakan bulan-bulan Natal, dimana kami boleh mengingat betapa besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Kau memberikan putramu yang tunggal, yang seharusnya kami binasa tetapi kami peroleh hidup yang kekal. Mari saudara masing-masing buka kedua tangan saudara, tanda engkau sedang membuka hatimu kepada Tuhan, tanda engkau bersyukur kepada Allah yang mengaruniakan putranya yang tunggal. Mari bersama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kita boleh ada hingga hari ini semua karena Tuhan. Kalau kita boleh ada hingga hari ini, usahamu, keluargamu, pekerjaanmu, kesehatanmu, itu semua karena Tuhan. Terima kasih. Ora bala segala bala. Sungguh kami bersyukur. Haleluya. Biarlah kami mempersembahkan penyembahan kami yang terbaik untuk di minggu-minggu yang terakhir ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ora bala segala bala. Ora Engkau lanjutkan Tuhan penyertaan-Mu, tiang awan, tiang api atas rumah tangga kami, atas perusahaan kami, atas masa depan kami. Tuhan berikan lebih lagi kepercayaan yang diperbesar, kapasitas yang diperbesar. Ora bala segala bala. Yang percaya akan diberkati Tuhan di tahun depan lebih baik daripada tahun ini. Katakan haleluya. Haleluya. Ora bala segala bala. Seperti Engkau memberkati Israel pada waktu mereka berada di tanah Goshen. Mereka Engkau luputkan daripada tulah, mereka Engkau luputkan dari kekeringan, mereka Engkau luputkan dari malapetaka, kelaparan. Demikian juga Engkau memberkati kami ya Tuhan. Ora bala segala bala. Era bala. Era segala bala. Tulah tidak akan menimpa rumah kami, malapetaka tidak akan menimpa hidup kami, sakit penyakit tidak ada dalam kehidupan kami, kemiskinan dijauhkan dari keluarga kami, kemiskinan dijauhkan dari diri kami, kegagalan dijauhkan daripada anak-anak kami, kecelakaan, maut dijauhkan daripada anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkatakan, kami siap menyambut tahun yang baru, tahun dengan berkat yang baru, pengurapan yang baru, roh yang menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ora bala segala bala. Oh Jesus, biarlah Tuhan Kau memberkati para anak-anak-Mu yang saat ini sedang berdoa bersyafaat.
Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, Kau mendengarkan doa mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Berikan keamanan, kelimpahan, ketentraman. Kami perkatakan shalom Indonesia. Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Dijauhkan dari radikalisme, dijauhkan dari resesi, dijauhkan dari kebangkrutan, dijauhkan dari perpecahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Jokowi beserta para menteri dan jajaran kabinetnya. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan, Indonesia ada di rencana Tuhan, Indonesia ada di hati Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Hera bala segala bala 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 bala. Ora baba 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 baba. Juga tidak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Pendeta Niko Nyotor Harjo dimanapun berada. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, umur panjang berada di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Kau pakai hamba-Mu, dan kami percaya Kau akan semakin pertajam visinya, dan kami percaya Kau akan memberkati hamba-Mu, dan Kau akan memberkati keluarga besarnya, Kau akan memberkati anak-anak rohaninya, cucu-cucu rohani, semua menjadi keturunan yang perkasa, keturunan yang dipakai oleh Tuhan. Ora bala segala bala 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 bala. Dan kami akan percaya, kami akan melihat kegerakan yang besar. Kami akan melihat Pentakosta ketiga, penuaian yang terbesar dan terakhir. Kami percaya, biarlah Indonesia bagi bangsa-bangsa. Kami percaya ada kegerakan rohani. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala bala 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 bala. Juga tidak lupa juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk seluruh anak-anak Tuhan yang ada di grup JMM, baik yang mengikuti ibadah secara online, baik yang mengikuti ibadah secara Zoom. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami perkatakan diberkatilah keluar masuk-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah hasil ternak-Mu, diberkati tanah yang Kau kerjakan, dibuat Tuhan dari gemuk dan subur. Dan Tuhan memerintahkan langit, bulan dan bintang untuk memberkati segala usaha-Mu. Tuhan memerintahkan langit untuk mengeluarkan air, untuk mengeluarkan embun, sehingga apa yang Kau kerjakan dengan tangan-Mu dibuat Tuhan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bala segala bala 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 bala. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk saat ini mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam keterpurukan ekonomi, mereka yang sedang dalam persoalan keluarga, yang sedang berada di ujung tanduk secara ekonomi, secara keluarga, secara kesehatan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi mujizat dalam kehidupan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi pemulihan dalam kehidupan-Mu. Ora bala segala bala 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 bala. Kalau hari-hari ini ada orang yang berbuat jahat kepada Engkau, bersatu jalan mereka menyerang Engkau, tetapi firman Tuhan katakan bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapan-Mu, karena ada Tuhan yang ada di pihak kita. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ora bala segala bala bala bala. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan untuk para grup JMF Tuhan, di mana Tuhan mereka yang saat ini yang Tuhan percayakan sebagai bendara-bendara Allah. Juga kami juga berdoa untuk seluruh para jemaat GMI Sorobati yang ada di Kota Malang, termasuk semua yang mengikuti ibadah secara online, yang dipercaya untuk menjadi penabur-penabur, yang mereka memberikan berkat, memberikan harta mereka, menanamkan harta mereka untuk orang-orang yang lemah. Kami perkatakan tingkap-tingkap langit akan dibukakan, pintu-pintu yang baru akan dibukakan. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Seperti Kau memulihkan keadaan Sion, maka mulut kami akan penuh tertawa. Keadaan kami seperti bermimpi, karena Tuhan memberkati kami. Ora bala segala bala 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 bala. Ora bala segala
Diberikan kekayaan bangsa-bangsa, diberikan kepercayaan yang baru. Kekayaan dari seberang lautan akan mengalir ke anak-anak Tuhan, akan mengalir ke rumah Tuhan. Terima kasih. Mari masing-masing dengan Tuhan. Di mana ini adalah minggu yang terakhir. Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang harus diselesaikan dengan Tuhan, selesaikan dengan Tuhan. Biarlah kelahiran daripada Tuhan Yesus membawa pengharapan yang baru bagi setiap umatnya, yang mungkin secara manusia keadaanmu sedang tidak baik. Tetap terus berharap, terus mencari Tuhan. Mari saudara yang percaya bahwa doamu jawab oleh Tuhan. Mari saudara arahkan tanganmu ke layar yang ada di depan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, doaku dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakitku telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kemiskinan tidak ada padaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, malapetaka dijauhkan dari kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, spirit kematian dijauhkan daripadaku, kecelakaan dijauhkan daripadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus aku terima mujizat. Mari dengan iman arahkan tanganmu ke layar yang ada di depan saudara. Seperti wanita yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan disembuhkan. Akan ku jamah saja jubahnya, maka aku dipulihkan. Oh Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami percaya seisi surga disukakan atas pujian dan penyembahan kami pada malam hari ini. Kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami mempunyai hubungan yang dalam dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalam kasih Tuhan. Ora para sikala bala 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 bala. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Rasanya tidak mau berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Rasanya tiada kata-kata bisa menggambarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tiada pujian, tiada nyanyian yang bisa menggambarkan betapa Tuhan cinta kepada kami. Sungguh Engkau sangat baik Tuhan. Kalau kami boleh berada di tahun 2022, bahkan kami mengakhirinya dengan tahun itu, kami percaya itu semua karena kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam darah Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi lidah bibir daripada hamba-Mu Bapak PDP Yosua Odiswarno, pakai menjadi penyuara daripada hati Tuhan, menjadi rema tuntunan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus pengharapan baru itu hadir dalam kehidupan kami. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya berdoa saudara ada dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari dalam waktu yang singkat ini, kita akan belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam kehidupan ini ada satu hal yang sangat berharga, yang senantiasa dicari-cari oleh setiap orang. Bahkan untuk mendapatkan hal itu, orang akan melakukan apa saja. Dia akan berbuat apa saja. Tetapi karena pemahaman yang salah, pemikiran yang salah tentang hal itu, dia tidak mendapatkannya, tetapi justru semakin terpuruk. Apa hal itu? Yaitu kebahagiaan. Nah, sebelum kita belajar bersama-sama tentang kebahagiaan ini, mari kita boleh belajar, kita boleh membaca dari Alkitab, dari kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ketiga, saya bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudara. Firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kitab Mazmur ini ditulis oleh seorang raja yang termasyhur, raja yang sangat besar dalam sejarah bangsa Israel. Raja Daud namanya. Ini tidak pernah ada raja yang termasuk seperti Raja Daud. Namun dalam kemasyurannya, dalam kemegahannya, dalam kemewahannya, seringkali Raja Daud ini mendapatkan satu kondisi, satu keadaan, di mana kehilangan rasa sukacita, kehilangan rasa damai sejahtera, kehilangan rasa kebahagiaan itu. Nah, saudara, yang namanya bahagia itu dicari oleh setiap orang, setiap manusia. Apakah dia anak Tuhan maupun bukan, termasuk saudara dan saya. Senantiasa mencari dan mencari yang namanya kebahagiaan. Pertanyaan yang besar saya ajukan kepada saudara. Bagaimana sikap saudara? Bagaimana tanggapan saudara atau pikiran saudara tentang yang namanya kebahagiaan ini? Tentu orang punya jawaban yang berbeda-beda. Punya pendapat yang berbeda-beda. Itu hal yang lumrah. Ada orang berkata, aku akan merasa bahagia kalau aku punya harta banyak, punya uang yang banyak. Sebab dengan harta yang melimpah, dengan uang yang melimpah itu aku bisa membeli apa saja yang aku mau. Aku bisa melakukan apa saja yang aku suka. Tapi dengar baik. Ada seorang berkebangsaan Jerman yang bernama Adolf Merkel. Kita tahu bahwa Jerman itu adalah negara maju, negara yang kaya. Nah, Adolf Merkel ini adalah orang, dinyatakan orang yang terkaya di Jerman. Saudara bisa bayangkan, dia tinggal di negara yang kaya, tetapi dia menjadi orang yang terkaya. Tetapi sejarah mencatat, pada tanggal 5 Januari 2009, Merkel ini mengakhiri hidupnya dengan jalan menabrakkan dirinya
ke kereta api yang sedang melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Artinya, kekayaan yang melimpah pun tidak menjamin orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Atau mungkin ada yang berkata, saya akan merasa bahagia kalau saya menjadi orang yang terkenal, orang yang termasyhur. Kalau zaman sekarang ini, orang yang punya subscriber yang berjuta-juta, punya follower yang berjuta-juta, maka aku menjadi orang yang berbahagia. Ada seorang aktris Amerika bernama Marilyn Monroe, seorang bintang film yang sangat cantik jelita, menjadi idaman banyak orang laki-laki, terkenal, seorang aktris. Ada juga seorang penyanyi yang juga sangat terkenal, namanya Michael Jackson. Siapa yang tidak kenal orang-orang yang hidup pada masa mereka ini? Semua orang kenal, semua orang tahu, seluruh dunia tahu. Bahkan banyak orang mencoba meniru gayanya Michael Jackson, gaya menarinya, gaya jalannya, dan lain sebagainya. Mereka ini adalah orang-orang yang terkenal. Dan bukan hanya terkenal, mereka pun juga kaya raya. Tetapi sejarah juga mencatat, mereka di akhir hidupnya, ditengarai mereka mati bunuh diri dengan jalan meminum obat penenang sampai overdosis. Artinya, keterkenalan, ketermasyhuran pun juga tidak bisa menjamin orang itu mendapatkan kebahagiaan. Atau orang lain berkata, oh saya akan merasa bahagia Pak, kalau saya punya pangkat, punya derajat, punya kedudukan yang sangat tinggi, punya kuasa. Sebab dengan kekuasaan yang saya miliki, saya bisa melakukan apa saja untuk memuaskan hati saya, untuk memuaskan hasrat saya. Tapi ada sebuah kisah pula. Ada seorang presiden Brasil, namanya Getúlio Vargas. Brasil ini juga bukan negara ecek-ecek, saudara. Negara yang besar. Sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden, jabatan yang paling tinggi dalam sebuah negara. Di atas presiden tidak ada lagi. Artinya dia punya pangkat, punya kedudukan yang sangat tinggi. Disegani oleh seluruh rakyat. Bahkan bangsa-bangsa lain pun segan. Tetapi sejarah juga mencatat, pada tanggal 24 Agustus tahun 1954, Presiden Getúlio Vargas ini mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, menembak jantungnya sendiri. Artinya juga, bahwa kedudukan pun tidak menjamin orang untuk mendapatkan kebahagiaan. Kenapa mereka yang tadi saya ceritakan itu tidak mendapatkan kebahagiaan? Ternyata dalam hati mereka ada sebuah ruang kosong yang gersang, yang tidak bisa diisi dengan yang namanya harta kekayaan, dengan ketenaran, dengan nama besar, dengan pangkat derajat, dengan posisi, dengan jabatan yang tinggi. Ada ruang kosong. Lalu pertanyaannya, lalu bagaimana supaya kita mendapatkan kebahagiaan? Kebahagiaan yang sejati. Nah, firman Tuhan yang tadi kita baca, ternyata kebahagiaan itu sederhana, mudah sekali. Firman Tuhan berkata bahwa berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, saudara, kata-kata merenungkan Taurat ini ternyata bukan hanya memahami, memikirkan, merenungkan dalam kepala, lalu tidak melakukan apa-apa. Bukan. Ternyata ada kelanjutannya, ada tindak lanjutnya.
Ia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba kita bandingkan ayat ini dengan Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata demikian, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ternyata artinya merenungkan firman Tuhan itu adalah melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Merenungkan firman Tuhan itu artinya juga menghidupi firman yang sudah dia terima itu melalui perbuatan nyata dalam kehidupannya, yaitu taat akan firman Tuhan, melakukan kehendak apa yang Tuhan mau, merambatkan akar-akarnya ke batang air. Artinya melakukan sesuatu yang bisa kerjakan sesuai dengan apa yang dia dapat dari firman Tuhan itu. Sebab firman Tuhan kalau hanya berhenti pada pengetahuan, berhenti pada pikiran, berhenti pada kepala kita, maka firman Tuhan itu tidak ada artinya. Sama saja dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Seperti saudara tahu akan sejarah, saudara tahu akan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi tidak dikerjakan. Itu sepadan dengan yang namanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, demikian juga merenungkan firman Tuhan itu. Kalau kita bisa merenungkan firman Tuhan, melakukan dalam setiap hari, dalam kehidupan kita, maka kita disebut orang yang berbahagia. Yang kedua, ternyata kebahagiaan itu juga gampang. Kebahagiaan itu juga sederhana. Mazmur pasal yang ke-41 ayat yang kedua. Berkata demikian, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Yang kedua, kalau kita menginginkan, kita menghendaki, namanya kebahagiaan ada dalam kehidupan kita. Firman Tuhan tegas mengatakan, memperhatikan orang lemah. Artinya milikilah hati yang mengasihi, milikilah hati yang penuh dengan belas kasihan, memperhatikan orang lain, suka menolong, suka memberi. Dan gembala kita seringkali katakan, jangan kikir. Sekalipun kita tidak sadar bahwa kita sesungguhnya juga kikir. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, perhatikanlah orang lemah. Karena begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memperhatikan orang lemah, saudara menolong, saudara memberi topangan, saudara membantu, pada saat yang bersamaan ketika saudara membantu mereka, maka akan timbul rasa damai, rasa sukacita, rasa bahagia. Itu akan mengalir, butir-butir kebahagiaan itu akan memenuhi ruang kosong dalam hidupmu. Kalau tidak percaya, saudara bisa tes, saudara bisa uji. Silakan uji. Saudara melakukan sesuatu menolong orang lain. Apakah mereka membutuhkan pertolongan tenagamu? Mereka membutuhkan pertolongan motivasi dari engkau. Mereka membutuhkan pertolongan keuanganmu. Mereka membutuhkan pertolongan perhatianmu. Dan saudara rasakan, ada sukacita. Ada damai sejahtera. Saya jamin itu pasti mengalir dalam hatimu. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Dalam hidup ini yang terpenting bukan berapa banyak kita dikenal oleh orang, tetapi berapa banyak orang yang bahagia oleh karena kita, oleh karena saudara. Catat ini baik-baik. Sekali lagi saya ulangi, dalam hidup ini yang terpenting bukan berapa banyak orang yang mengenal saudara, tetapi seberapa banyak orang yang menjadi bahagia karena saudara. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kebahagiaan itu akan timbul ketika kita dekat dengan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-62. Mazmur pasal yang ke-62, firman Tuhan berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Saudara, ketika saudara dan saya dekat kepada Tuhan, ada satu sukacita. Dan ternyata orang yang dekat dengan Tuhan itu, artinya orang yang senantiasa mengandalkan, berharap kepada Tuhan. Dan ketahuilah, rasa ingin dekatnya Tuhan kepada saudara, kepada saya, itu jauh lebih besar daripada rasa ingin kita dekat kepada Tuhan. Buktinya apa? Tuhan yang duduk di tahta kemuliaannya di surga, memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, turun ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia. Dalam 25 Desember, seluruh dunia memperingati tentang kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dialah pembawa damai, pembawa pembaharuan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh satu anugerah yang terbesar dalam hidup ini. Kalau engkau memiliki Yesus, Sang Juru Damai itu, Sang pembawa kebahagiaan itu. Oleh karenanya, biarlah masing-masing kita, saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, menjadi pesan saya, raihlah kebahagiaanmu itu. Selagi engkau masih bisa meraihnya, selagi masih ada kesempatan Tuhan untuk ditemui, sebab ada saatnya waktu itu berlalu dan kesempatan itu hilang. Tapi masing-masing kita koreksi diri kita sendiri. Kalau ada kegersangan dalam hidup kita, kegersangan dalam hati kita, ada satu ruang kosong yang kita tidak bisa menggantikan, mengisi dengan hal-hal yang lain. Mari kita tengok. Apakah kita dalam kehidupan sehari-hari merenungkan firman Tuhan, melakukan, mengaplikasikan firman Tuhan itu dalam setiap langkah hidup kita. Yang kedua, apakah kita sudah memperhatikan orang yang lemah? Untuk memperhatikan orang lemah tidak harus menunggu engkau kaya, tidak harus menunggu engkau kuat, tidak harus menunggu engkau berkecukupan. Dengan keberadaanmu sekarang ini, engkau bisa melakukannya. Didasari oleh hati yang tulus. Maka yakinlah, percayalah, kebahagiaan itu akan timbul secara otomatis, akan memenuhi hatimu. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, apakah kita sudah dekat dengan Tuhan? Seringkali tanpa kita sadari, kita menjauh, kita meninggalkan Tuhan. Tanpa kita sadari, kita sibuk dengan hal-hal duniawi, sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan usaha pekerjaan, sibuk dengan karir, sibuk dengan segala tetek mengeknya, sehingga kita lupa
membangun, menjalin komunikasi, relationship antara kita dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi, intimasi pribadi dengan Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan. Tetapi sekali lagi, firman Tuhan yang sederhana sore hari ini mengingatkan kita, biar kita boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Mari kita amini firman Tuhan yang singkat hari ini, dan kita boleh introspeksi atas setiap pribadi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang sudah berfirman kepada setiap kami. Satu hal, ya Roh Kudus, kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau, memberikan, atau Tuhan berikan kekuatan, kemampuan kepada setiap kami, untuk kami melakukan firman-Mu, untuk kami menerjemahkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, untuk menghidupi firman-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Tanpa Roh-Mu Tuhan, kami tidak mampu, sebab kami lemah. Tapi kami percaya kalau Tuhan ada di dalam kami di dalam Engkau, maka segala perkara dapat kami lakukan bersama-sama dengan Engkau. Dan biarlah segala kemuliaan, hormat, kemasyhuran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya puji Tuhan, saya percaya shalom bagi hidup saudara. Shalom. Dan saya percaya ada sukacita yang besar dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya damai sejahtera Allah turun ke atasmu sekarang. Damai sejahtera Allah turun atasmu sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama kita katakan shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Lembut kemenangan
kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam bentar lagi Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah doa malam online pada hari ini. Dan biarlah kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, buka kedua tangan saudara, arahkan hati saudara kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat kasih karunia berlimpah daripada Allah Bapa melalui Anak Tunggal persekutuan dan mani dengan Roh Kudus yang menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk dua kalinya menjemput kita di dalam permainan dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Natal dan tahun baru 2023.